4 adam. 2 de kadın var. Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Broview. Kali ini saya akan membahas alur cerita film yang berjudul Wolf. Jadi, film ini menceritakan tentang beberapa orang yang ditugaskan dalam misi beresiko di seluruh Turki. Para anggota unit polisi operasi khusus menghadapi bahaya dan tragedi, baik di lapangan maupun di markas. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal film, diperlihatkan seorang pria mencurigakan memasuki sebuah tempat hiburan malam di Turki. Dan tiba-tiba ini yang terjadi. Ratusan orang tidak berdosa menjadi korban serangan yang membabi buta ini. Seorang kakak tidak kuasa menahan kesedihan atas tewasnya adik perempuannya yang bernama Ipek. Diangkat dari kisah nyata, dan inilah Wolf. Perkenalkan kelompok pasukan khusus Turki yang dijuluki Boru. Komandan mereka bernama Behçet, sniper wanita bernama Asena, ahli negosiasi bernama Kemal, ahli teknik bernama Barbaros, si pemarah bernama Turan, dan beberapa anggota lainnya. Turan dengan kumis baplangnya memasuki sebuah wilayah di Turki yang sedang diserang kelompok teroris. 2 tahun terakhir dia terpisah dengan pasukan khusus ini karena hukuman yang harus dia jalani karena tindakan indisipliner yang dilakukannya. Tiba-tiba sebuah bom meledak di belakangnya. Bergabung dengan rekan-rekannya, tidak mau buang waktu, Turan langsung mengambil rompi anti peluru dan senjatanya. Komandan mereka memberikan gambaran, serangan ini terjadi saat gubernur sedang melakukan kunjungan ke sebuah sekolah. Saat ini mereka tidak bisa memastikan kondisi gubernur. Tapi yang jelas, dia dan beberapa orang termasuk siswa dijadikan sandera oleh para penyerang. Ketika situasi sedang genting, Turan dan rekannya Mert masih sempat membicarakan hubungan cinta antara Sena dan Kemal yang sudah putus. Satu persatu para penjahat itu dihabisi. Sebagai seorang sniper, Asena menaiki atap dan mencari posisi yang tepat. Sedangkan anggota mereka yang bernama Tolga berperan sebagai bagian komunikasi. Asena akhirnya mendapatkan posisi yang ideal untuk melindungi tim. Jika kalian pecinta FF, sniper yang digunakan Asena adalah jenis SPD. Sementara itu, si Baran melihat situasi di depan sekolah yang dipenuhi anak-anak. Di dalam sebuah kelas, kelompok kriminal ini menyandera beberapa orang warga sipil. Tapi, sandera penting mereka gubernur wilayah ini justru telah ditembak mati. Ketika melihat musuh, Asena langsung membidiknya dan menghabisi mereka. Hal yang sama dilakukan oleh Barbaros. 3 anggota Boru sempat dikejar musuh yang jauh lebih banyak, namun beruntung si Murat muncul dengan senjata FN-nya. Setelah berhasil menetralisir bagian luar, tim mulai bergerak ke dalam sekolah. Sebagai ahli negosiasi, Kemal membujuk 3 tersangka yang sedang menyandera korban untuk memilih 3 penawarannya. 1. Kalian mati. 2. Kita yang mati, tapi kalian juga akan tetap mati setelahnya. Sekolah ini sudah dikepung dan tim mereka sudah membunuh banyak dari kalian. Pilihan terakhir adalah menyerahkan diri tanpa perlawanan dan tim berjanji akan menangkap hidup-hidup asalkan warga sipil yang berada di dalam selamat.
Apalagi setelah tim tahu gubernur sudah mati, misi mereka sudah berakhir. Situasi sebenarnya sudah bisa dikendalikan, namun si pria tua malah mencoba merampas salah satu senjata milik tersangka. Karena mendengar tembakan, tim langsung bergerak ke dalam. Mert dengan sigapnya melindungi seorang siswa yang hampir tertembak. Naas, peluru itu mengenai punggungnya tepat di bawah rompi anti peluru. Sebagai sahabatnya, Turan berupaya untuk menenangkannya. Tapi sayangnya nyawa Mert tidak terselamatkan. Di hari pemakaman, tim hadir untuk memberikan penghormatan terakhir termasuk Presiden Turgut. Sebagai komandannya, Behcet merasa paling bersalah atas tewasnya Mert. Presiden meminta tim untuk memburu otak dari serangan teroris ini. Pulang ke rumah, Behcet sama sekali tidak nafsu makan. Karena baginya, seluruh anak buahnya itu sudah seperti keluarganya sendiri. Meskipun hanya satu orang yang tewas, itu sudah cukup memberatkan hati dan pikirannya. Beruntung, dia memiliki seorang putra yang suka menghibur. Berpindah ke markas, Turan sedang mewawancarai anggota baru bernama Yaka. Dia dipilih karena sebagai lulusan terbaik di Akademi Kepolisian. Dalam wawancara ini, Turan sempat emosi karena masih diliputi kesedihan atas kematian rekannya yang menurutnya tidak bisa tergantikan. Asena membuka informasi kepada si Yaka jika rekannya yang bernama Kemal adalah orang jenius yang berhasil membuat disertasi doktoral tentang forensik, yang mendapat predikat terbaik sekaligus tertinggi di Universitas Harvard. Setelah 2 tahun menumbuhkan kumis baplangnya, Turan mencukurnya lagi. Di luar dinasnya, Barbaros punya hobi memperbaiki barang elektronik hingga bisa membuatkan kaki palsu untuk ayahnya yang lumpuh karena bom saat aktif dalam marinir. Bergabungnya Yaka dengan dunia militer rupanya tidak direstui oleh kedua orang tuanya, bahkan sejak dia masuk ke akademi. Mereka khawatir terjadi hal buruk kepada putranya ini. Tapi sebenarnya ada alasan terkuat orang tua Yaka melarangnya yang belum terungkap. Berpindah ke markas Boru, si cantik Zeynep sedang menunjukkan kepiawaiannya dalam menusukkan pisau ke sela-sela jarinya. Tak lama kemudian, komandan membawa Yaka untuk diperkenalkan kepada seluruh tim. Memulai latihan perdananya, Yaka harus beradu kecepatan menembak target melawan Turan yang terkenal di timnya sebagai penembak tercepat. Tidak mau kalah pamer, Yaka mengaku sebagai lulusan terbaik di akademi. Taruhannya, dia yang kalah harus bergulat dengan Murad si beruang. Ketika Asena melempar magazin, Yaka tidak berhasil menangkapnya, karena itu dia dinilai kurang refleks. Turan mendapat giliran pertama menunjukkan kepiawaiannya. Tembakannya berhasil mengenai papan sasaran dengan baik. Selanjutnya, giliran Yaka unjuk gigi. Dari catatan waktunya, Turan unggul dari Yaka. Turan memberikan tips untuk fokus pada target, bukan pada keker senjatanya. Sebagai hukuman, Yaka harus merasakan gulatnya seorang Murad, si preman pensiun. Scene beralih ke pengadilan. Behcet hadir dalam sidang dakwaan terhadap mantan Presiden Irfan yang dituduh menggelapkan dana senilai 3 juta dolar. Selain itu, Irfan dituduh mentransfer uang kepada organisasi separatis. Irfan dituduh seperti mantan Presiden Kenan yang kita tahu dalam sejarahnya melakukan kudeta berdarah tahun 1980 terhadap penguasa sebelumnya yang memakan banyak korban. Pendukung Irfan berteriak tidak setuju. Baginya, Irfan seorang abdi negara yang berjuang untuk negara dan bangsanya. Behcet adalah salah satu dari sekian banyak orang yang tidak percaya dengan kejahatan yang dilakukan Presiden Irfan. Karena itu, dia masuk ke selnya meminta petugas untuk membuka borgol. Irfan memberitahu Behcet saat pertama kali masuk ke sini ada potret Mustafa Kemal Atatürk, yaitu presiden pertama Turki yang sangat dia hormati. Tapi mereka malah menurunkannya. Sebagai pasukan khusus yang bernaung di bawah presiden, Irfan tahu betul seluk-beluk di dalamnya. Dia sendiri berduka untuk kematian Mert. Pesan dari mantan presiden ini untuk Behcet agar menjaga dan melindungi timnya. Seperti halnya Siaka yang berasal dari lulusan terbaik akademi, ternyata Behcet pun sama. Dulunya dia adalah lulusan terbaik yang direkrut menjadi anggota pasukan khusus Boru hingga kini menjadi komandannya. Irfan rela mengorbankan hidupnya demi negara ini dan khususnya untuk pasukan khusus Boru dari mereka. Siapakah penjahat sesungguhnya yang dimaksud oleh Irfan? Lanjut.
Kembali ke markas, Tolga memberikan pemaparan hasil penyelidikan tentang otak di balik serangan yang terjadi di sekolah itu. Meskipun tingkahnya konyol, Turan ingat betul dengan pelaku saat dirinya berbelanja di Alfamart untuk membeli Kinder Joy. Turan tidak percaya jika dia adalah otaknya. Turan menyesal seharusnya dia tidak membiarkannya lolos. Kelompok kriminal bersenjata itu berasal dari anggota PKK, bukan ibu-ibu PKK ya, catat. Berdasarkan informasi intelijen, pelaku yang bernama Riza itu saat ini sedang berada di sebuah apartemen bernama Sahin, tepatnya lantai 25 nomor kamar 42. Presiden Turgut meminta tersangka ditangkap hidup-hidup. Komandan kemudian menyusun rencana untuk aksi malam ini. Sebagian berjaga di gerbang depan, Asena berada di sebuah atap untuk mengawasi kamar para pelaku. Sedangkan tim utama ikut bersama komandan ke lokasi target. Para pelaku menyadari ada yang tidak beres saat si emak berteriak rewas melihat pasukan khusus. Asena yang berada di atap melihat gerakan para tersangka dengan senjata mereka, dan tiba-tiba adu tembak pun terjadi. Setelah melumpuhkan beberapa musuh, tim masuk ke dalam kamar tapi tidak menemukan tersangka lainnya. Untung saja Asena memberi peringatan kepada tim. Hingga akhirnya salah satu tersangka ditendang hingga terjatuh dari atas apartemen itu. Tim lanjut bergerak ke atap apartemen untuk mengejar sisanya. Setelah berhasil melumpuhkan satu tersangka lagi, Behcet melemparkan flashbangnya. Tersisa satu tersangka utama yang sudah terpojok berada di atas kereta gantung. Untuk yang satu ini, giliran Kemal yang bertugas untuk membujuknya agar menyerahkan diri. Riza, nama tersangka ini, harus memikirkan keluarganya karena tidak ada artinya dia melompat yang bisa membuatnya cacat atau mati konyol. Refleks cepat yang dilakukan Siaka berhasil menyelamatkan Riza yang hampir terjatuh. Timnya memuji Yaka karena kerjanya yang bagus. Saat tersangka hendak dibawa ke markas, seorang pejabat Kemendagri bernama Aydin Demirki datang untuk membawa tersangka atas perintah Presiden Turgut untuk dibawa ke divisi anti-teror. Dia juga mengaku menteri muda yang memerintahkan. Meskipun kecewa, tim tidak bisa berbuat banyak karena itu perintah Presiden. Tim kembali ke rumahnya masing-masing setelah hubungan Kemal dan Asena kandas. Sniper Woman ini kini berhubungan dengan si Tolga. Di keesokan harinya, Behcet kembali mengunjungi Irfan membawa potret Mustafa Kemal untuk menghiburnya. Behcet mengungkap misinya berhasil, tapi penjahatnya justru diambil oleh orang Kemendagri. Mereka menyebut Presiden Turgut tidak bisa berbuat banyak karena mereka yang lebih berkuasa. Behcet kembali bertanya tentang mereka yang dimaksud oleh Irfan. Belum mengungkap lebih dalam, tapi mereka itu bagai api yang sangat berbahaya. Sedangkan Boru adalah serigala yang diasingkan, jauh dari kawanannya. Pesan bunuh diri Presiden Kenan sebagai bukti akibat rasa putus asa dari seorang pahlawan yang dikhianati. Irfan membuka fakta tentang mantan Presiden Kenan yang ditemukan bunuh diri dengan pistol di tangan kanannya, padahal Kenan itu kidal. Irfan berbisik kepada Behcet. Tim Boru harus siap menjadi target dari anjing-anjing Fethullah Gulen yang ganas. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode selanjutnya. Yaka menemui seorang psikolog cantik yang memberikan masukan untuk masalah dalam dirinya. Sebagai seorang pria terpelajar yang besar di kota dengan masa depannya yang cerah, apalagi penolakan dari orang tuanya, sebenarnya Yaka tidak perlu bergabung dengan pasukan khusus. Terungkap jika Yaka menyaksikan sendiri adiknya dibunuh. Berkata jujur, dulu Yaka bercita-cita untuk mengejar wanita cantik sepertinya. Dia menikah, punya anak, dan punya villa mewah di Barca. Tapi jati dirinya tidak bisa seperti itu, apalagi saat melihat tayangan berita pembunuhan.
Terungkap di sini jika Yaka adalah orang yang menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri adiknya yang bernama Ipek dan puluhan orang lainnya dibunuh oleh seorang pria seperti ditampilkan di scene awal. Singkat cerita, tahun 2015, tim pasukan khusus Boru dan 2 tim lainnya yaitu tim Elang dan tim Daging Ikan bergerak menuju Mardin. 3 konvoi panser yang memuat para personel melaju beriringan. 1 tersangka teroris mereka bawa dalam panser ini. Perjalanan ini memakan waktu yang lama melewati sebuah desa dan pegunungan terjal. Tiba-tiba sebuah mortir menghantam panser kedua. Tim melihat musuh sedang mengisi ulang RPG. Kontak senjata pun tidak terelakkan lagi. Puluhan musuh menembaki tim dari atas bukit. Tersangka mereka malah tertawa saat serangan ini berlangsung. Salah satu prajurit harus menjadi korban. Situasi yang membahayakan karena tim menjadi sasaran empuk. Kesal dengan tersangka yang menertawakannya, ini yang dilakukan Asena. Nasib buruk bisa menimpa tim karena musuh menggunakan misil anti-tank Kornet. Karena misil Kornet tersebut dilengkapi sensor panas, tim melemparkan beberapa granat untuk menghancurkan 1 panser agar misil tersebut mengarah ke panser itu. Strateginya berhasil menyelamatkan tim, dan saat itulah Asena membidik targetnya. Tolga makin bingung siapa yang mendanai mereka karena teknologi yang digunakan musuh menggunakan penghilang sinyal. Yaka nekat keluar dari tempat perlindungan untuk menembak 3 musuh yang dilihatnya. Tim harus mundur dari lokasi ini karena puluhan musuh kembali berdatangan dengan kornet lainnya. Komandan Behcet sempat tertembak di lengannya. Untung saja kondisinya masih baik-baik saja. Rencana cerdas dilakukan tim dengan menempatkan si Riza di atas panser agar musuh tidak berani menembak. 2 panser yang tersisa langsung bergerak mundur. Dan saat itulah Asena kembali membidik salah satu mobil musuh. Salah satu prajurit bernama Selim harus tewas dalam misi ini. Jauh dari markas pusat, tim memutuskan untuk berlindung di sebuah markas militer yang terletak di desa Surgucu. Pertanyaan besarnya, mengapa operasi ini bisa bocor bahkan musuh bisa tahu tersangka mereka berada di dalam panser kedua? Sesampainya di camp, komandan di markas ini menyambut kedatangan tim. Behcet dihantui kecemasan karena bingung siapa yang bisa dia percayai karena operasi ini bisa bocor. Letnan markas ini menceritakan dulu dia memimpin konvoi bantuan pembawa suplai media ke Suriah. Dia mengetahui beberapa rahasia tingkat tinggi NATO bor keluar Karanet. Saat dia melaporkannya, justru malah dia dan timnya dipindahkan ke desa terpencil ini. Dia sendiri kenal Presiden Irfan karena pernah sama-sama bertugas di Yuksekova. Behcet senang karena dia yakin letnan ini bisa dipercaya. Tim lalu melakukan kontak dengan Presiden Turgut. Beliau memberi perintah untuk bergerak menuju Mardin bersama pasukan daging ikan 3440. Tim daging dan elang memutuskan untuk kembali ke Mabes memuat amunisi terlebih dulu sebelum melanjutkan operasi. Sedangkan tersangka mereka Bahos ditempatkan di penjara yang berada di camp ini. Di dalam aula, komandan mengungkap kekesalan kepada timnya yang beraksi dengan sembrono yang bisa membahayakan nyawa mereka sendiri. Dengan konyolnya, si Turan malah tertawa menganggap ini lelucon. Terungkap, tim pasukan khusus ini makin tersohor karena jasa dari Presiden Irfan 10 tahun yang lalu. Secara pribadi, Tolga merasa ada yang membocorkan operasi ini kepada musuh. Dan siapakah pengkhianat itu? Setelah dilakukan pengecekan, Barbaros tidak menemukan adanya masalah teknis dengan panser, hanya kekurangan bahan bakar. Letnan memberitahu jika di desa ini ada satu-satunya penjual Pertalite mini. Sebagian tim berjalan kaki ke desa untuk membeli bahan bakarnya. Presiden Turgut menemui Irfan di dalam penjara. Kedua presiden ini bekerja sama untuk membongkar para penjahat yang bersembunyi dalam pemerintahannya. Turgut meminta bantuan Irfan untuk melakukan kontak dengan penghubungnya. Meskipun sangat percaya, tapi Irfan tidak bisa melakukan itu karena penghubungnya sangat rahasia. Nanti dia akan memberitahunya. Dalam perjalanan ke desa, tim berpapasan dengan warga desa yang sedang mengarak pengantin wanita.
Pimpinan arak-arakan menunjukkan jalan kepada tim, bahkan akan membayar bensin yang mereka inginkan. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Turgut sangat berambisi untuk membongkar para penjahat itu yang telah menciderai ketidakadilan dengan berbagai fitnah dan kebohongan. Karena mereka juga yang telah membunuh Presiden Kenan. Saat Turgut kembali meminta identitas penghubungnya, Irfan memberitahunya tidak gamblang. Ada sebuah film tentang robot yang dibintangi pria kekar, film kedua rilis tahun 90-an. Itulah film terbaik selama hidupnya, tontonlah film itu, kata Irfan. Saat di kamar mandi, Turan melihat bekas luka tembak di bahu Yaka. Padahal dia baru bergabung dengan pasukan khusus. Barbaros meminta Yaka menceritakannya dengan jujur karena dalam tim ini tidak ada yang rahasia. Barbaros lalu menceritakan luka tembak di tangannya akibat ayahnya yang mencoba bunuh diri karena tidak bisa menerima keadaan setelah kedua kakinya lumpuh saat dinas di militer. Yaka akhirnya menceritakan penyerangan 2 tahun lalu yang menyebabkan adiknya tewas, sedangkan dia sendiri mengalami luka tembak itu. Karena itulah dia memutuskan untuk bergabung dengan marinir untuk memburu para penjahat. Mendengar mirisnya cerita tersebut, Turan berjanji akan minum bersama darah dari para pelaku. Sedangkan masalah pribadi yang dihadapi Turan adalah perceraian dan utang-utang toko ayahnya. Yang belum terungkap adalah alasan hukuman 2 tahun yang harus diterima oleh Turan. Turgut menghubungi Behcet menyuruhnya untuk bersabar dengan misi ini karena mereka bergerak sendirian. Selain itu, dia sedang menyelidiki kasus kematian Kenan. Setelah menemui Irfan, Presiden Turgut bertanya tentang sosok Osman Alan yang disebut marinir pembantai tahun 90-an. Awal tahun 2000, dia membuka berkas untuk penyelidikan kebocoran. Karena dianggap terlalu jauh, dia dipensiunkan. Sosoknya cukup penting untuk membongkar semua ini. Behcet meminta Presiden segera mengatur pertemuan dengannya. Asena dan Kemal disambut warga yang sedang melangsungkan pernikahan. Seorang gadis kecil adik dari pengantin wanita menarik perhatiannya. Tim mendapat informasi seorang penjaga desa yang terhubung dengan intel lokal dirawat di rumah sakit akibat tertembak musuh. Menurut informasi, kelompok kriminal itu sedang bergerak menuju desa ini untuk merebut tersangka mereka. Tim kemudian melakukan interogasi kepada Bahoz. Dari mulutnya, dia mengaku kelompoknya sedang berupaya untuk mengambil alih Kurdistan Utara dengan rencana perang saudara. Untuk membuka mulutnya lebih jauh, Asena kembali menginterogasinya seorang diri. Penasaran dengan yang dikatakan sniper ini, si Turan nguping dari balik pintu. Dengan kalimat psikoploknya, Asena berhasil mendapatkan informasi penting dari penjahat ini. Tim kemudian menyusun rencana. Karena amunisi yang terbatas, tidak mungkin mereka berlindung di camp ini. Turan memberi saran untuk mencegat musuh di desa untuk memberi kejutan kepada mereka. Malam itu juga, tim bergerak senyap ke desa yang sedang dijadikan tempat persinggahan kelompok musuh. Güneş doğmadan bu iş bitecek. Dari lokasi yang strategis, Asena bersiap dengan snipernya. Satu persatu tim melumpuhkan musuhnya. Dari balik jendela, komandan melihat beberapa musuh sedang menyandera warga desa. Tim juga melihat 2 mobil musuh yang sedang terparkir. Dan selanjutnya, ini yang terjadi. Yaka berhasil membunuh 1 musuh yang berada di dalam mobil. Sedangkan Asena membidik mereka yang kabur, termasuk 1 tersangka yang memasuki rumah warga. Tim berhasil menuntaskan misinya. Tiba-tiba mereka mendengar teriakan warga. Saat dilakukan pengecekan, gadis kecil yang ditemui Asena telah tewas karena peluru yang dia tembakan menembus tubuh tersangka hingga mengenai gadis tersebut. Di sini, Asena benar-benar sangat menyesal. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode selanjutnya.